Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Setiawan, bekerja di MTS Negeri 1 Kebumen, mahasiswa PBG dalam jabatan Kementerian Agama LPTK Universitas Negeri Malang, Prodi Ilmu Pengetahuan Alam. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, akan melaksanakan uji kinerja dengan materi magnet. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sehat. Kita ketemu lagi di hari Selasa. Tanggal berapa sekarang? 13 Desember 2002. Kita ketemu lagi belajar dengan materi IPA. Terus hari ini adakah yang teman kalian yang tidak berangkat? Ada tidak? Tidak ada. Alhamdulillah. Selalu semangat untuk mencari ilmu. Karena mari biar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Pak Guru pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka rahmatan wa ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, silakan cek kondisi kelas kalian, kebersihan di laci adakah tempat? Tidak ada. Terima kasih kalian sudah bersih, rapi semua. Gambar yang Pak Guru tampilin ini, kira-kira ini gambar apa? Kulkas. Di rumah ada punya kulkas? Kulkasnya punya berapa? Satu, dua, apa tiga? Nah, biasanya ini kulkas di banyak. Kulkasnya biasanya ada dari gambar ini. Apa yang menarik dari gambar kulkas itu? Raise your hand. Stikernya kenapa? Bisa? Terus pertanyaannya, mungkin kalian kenapa kok stiker itu bisa menempel? Magnetnya. Kalian pernah belajar magnet? Nah, dulu saya yakin ketika di SD kelas berapa ya dulu ya? Kelas 6 ya? Ya, kelas 6 kalian sudah pernah belajar tentang magnet. Di tingkat menengah atau MTS kita juga akan belajar tentang magnet. Kita perdalam lagi dulu materi yang tentang SD yang magnet yang di SD. Kita recall dulu. Nah, Pak Guru punya 3 gambar. 1, 2, 3. Ini gambar apa? Emang lagi mikir. Hari ini temanya tema kita berpikir. Pikirnya hot itu high order thinking skill. Kita berpikir tingkat tinggi. Tingkat tinggi rampok. Karena memang pembelajaran di abad ini kita harus belajar tingkat tinggi biar kalian lebih kreatif. Oke, baik. Dari gambar 1, dari tampilan gambar 1, menurut pendapatmu dari fenomena atau ketika setelah kalian mengamati gambar 1, pertanyaan apa yang muncul? Raise your hand. Atau apa yang kalian amati di gambar 1? Ini gambar 1 ini. Raise your hand. Ya, Mas
terbuat dari logam. Oke, kata Mas Nuril, barang yang menempel itu terbuat dari logam. Baik. Terus sekarang gambar yang kedua. Oke, itu gambar apa sih? Dua buah magnet. Diapakan itu? Didekatkan. Oke. Menurut kalian ini Pak Guru punya magnet dua, sama ya? Ini ada sama dua magnet. Magnetnya ditempelkan. Dari fenomena itu kira-kira atau menurut pendapat apa yang bisa kalian prediksi atau bisa kalian temukan? Silakan, raise your hand. Siapa dulu, Nuril apa? Romi, ya ada Romi, Nuril sudah. Apa Mas Romi? Kedua magnet tersebut akan tarik menarik. Magnet tersebut akan tarik menarik. Mungkin ada pendapat yang lain? Silakan. Atau pertanyaan selanjutnya dari Mas Romi, kenapa bisa tarik menarik? Terus ada yang aneh nggak di gambar itu? Di gambar itu ada apa? Ada warnanya yang berbeda. Beda nggak warnanya? Beda. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa kok magnet itu warnanya berbeda? Adakah yang tahu? Tidak. Terus apakah setiap di magnet itu tadi apa? Didekatkan akan tarik menarik? Tidak mesti. Kalau kan apa? Nah, itulah yang nanti kalian bisa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu setelah kita belajar pada materi bab. Oke, hari ini Pak Guru mengambil Quran surat Al-Hadid ayat 25. Al-Hadid artinya apa? Besi. Di situ dinyatakan bahwa dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang luar biasa atau kekuatan yang hebat, berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu. Berarti besi itu termasuk unsur logam atau non logam? Hari ini kita akan belajar tentang besi atau tentang logam. Apakah logam itu bisa dibikin magnet atau tidak? Barang siapa, ini kata motivasi pagi, barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka dia akan sampai pada tujuan. Itulah pentingnya kalian selalu berjalan pada jalannya. Nah, nya di sini ini kan kata ganti. Maka biar kita levelnya naik, nya itu, NYA-nya itu, nia kalau dibaca nia ya, NYA-nya itu kita ganti N-nya itu pakai kapital. Beda nggak kalau NYA itu kecil sama besar? Beda. Kalau N-nya besar itu kata ganti itu siapa? Allah Tuhan kita. Makanya kita naikkan level kita di setiap langkah kita. Barang siapa yang berjalan pada jalannya, kita selalu berjalan sesuai dengan jalannya Allah. Maka kita akan sampai pada tujuan. Begitu pula kita belajar. Belajar ini jangan hanya cuma berangkat cari nilai, nah besok untuk berangkat mencari sekolah. Tapi itu dengan seperti yang kita selalu semboyankan, Bismillah, we always to be better. We are not the best, but Bismillah, we always to be better. Dengan mengiring Allah disertai kita, insya Allah kita akan sampai pada tujuan. Baik, sudah siap? Insya Allah. Ya. Oke, tujuan kita hari ini ada kompetensi, adalah menerapkan kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kompetensi psikomotornya apa? Membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik. Nah, hari ini kita akan belajar banyak sekali tujuannya. Yang pertama, menjelaskan tentang karakteristik magnet. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana menganalisis sifat kemagnetan.
pemetaan melalui diskusi. Nanti kita akan diskusi. Yang ketiga, kita akan menentukan kutub-kutub magnet. Kemudian yang keempat, menunjukkan berbagai macam cara menganalisis tentang peristiwa yang akan terjadi ketika paku dililiti kawat bermuatan listrik. Dan yang terakhir, tentunya kalian nanti akan dituntut untuk menyajikan hasil karya kalian dengan penuh percaya diri. Seperti biasa, Pak Guru akan sampaikan penilaiannya. Dalam setiap pembelajaran kita selalu akan menilai berapa? 3. Oke, untuk sikap hari ini Pak Guru akan menilai sikap teliti, kerjasama, dan tanggung jawab. Terus sikap pengetahuan tentang materi. Nanti kita akan ada pretest dan post-test seperti biasa. Untuk keterampilan, apa sih yang akan kita lihat di keterampilan? Tadi apa? Bagaimana kalian nanti akan menyelesaikan LKPD, bagaimana kalian keaktifan dalam berdiskusi, terus bagaimana kalian nanti dalam menyampaikan pendapat ketika presentasi. Itu nanti yang akan kita lihat. Nah, langkah pembelajarannya pada konsepnya nanti ada tiga yang penting atau 3 tahapan. Atau tadi sudah diapresiasi kita punya masalah sebentar bagaimana kita membuat magnet. Terus eksperimen. Setelah eksperimen apa? Berdiskusi. Setelah berdiskusi presentasi. Apa yang dipresentasikan? Ya hasil. Setelah sebelum ini ada yang mau ditanyakan tentang alur penilaian dan teman-temannya? Tidak, kalau tidak ada, seperti biasa kelas kita madrasahnya sudah mulai belajar madrasah digital atau ristek digital sekarang, maka alat elektronik atau komunikasi bukan menjadi masalah untuk belajar, tapi kita gunakan untuk media belajar. Silakan ambil HP kalian di grup WA kalian, di grup WA atau link khusus, atau yang mau masuk ke learning, kalau kalian mudah yang ringan kalian masuk grup WA kelas kita seperti biasa. Di situ ada kuisis. Sudah? Kuisis? Sudah? Kalau sudah seperti biasa, silakan kalian bisa join. Waktu kalian 5 menit. Oke, baik. Bukan pukul 13.30. Waktu pretest sudah selesai. Silakan di end untuk pretest. Sudah dikirim. Kalau sudah, HP diletakkan. Oke, biar nggak sepaneng hari ini kita senam dulu. Silakan kalian berdiri. Di kota. Diputar ke kalian amati video ini. Setelah itu temukan permasalahan yang kalian amati. Baik.
Bagaimana cara membuat benda menjadi bermuatan magnet? Ya, dari tayangan yang pertama ya. Oke, bagaimana? Oh, boleh Pak Guru minta tolong anak atau Pak Guru nulis? Nulis ya. Pak Guru tuliskan. 1. Dari Mas Romi. Bagaimana benda bermuatan magnet. Oke, next. Any other person atau pendapat orang yang lain? Mas Badar, oke, silakan Mas. Kenapa kalau yang di bawah bisa nempel padahal nggak nyentuh magnetnya? Kenapa? Why? Berarti ya pertanyaannya mau pakai bahasa Inggris ya. Why? Kenapa? Kenapa paku yang di bawah dapat menempel padahal tidak menyentuh magnet. Oke. Yang ketiga ada lagi? Ya, silakan Mas Rusdan. Benda apa saja yang bisa ditarik magnet? Oke, dari gambar 1 yang banyak itu ya. Dari video 1 Mas Rusdan mengemukakan pendapat benda apa saja yang dapat ditarik magnet. Next, ada lagi? Silakan Mas Ferdi. Bagaimana cara membesar muatan magnet pada alat pancing agar mendapatkan ikan yang besar? Oh iya, good. Ini ikannya kecil-kecil ya. Kalau ikannya besar, bagaimana caranya ya? Oke. Yang akan kita teliti hari ini, rumusan masalahnya dari beberapa banyak ini. Bagaimana cara membuat benda bermuatan magnet? Nanti caranya pilih sih. Biar tadi bisa menjawab pertanyaan. Yang kedua apa? Bagaimana cara memperbesar kekuatan magnet? Yang ketiga, kenapa paku yang di bawah itu bisa nempel padahal tidak menyentuh magnet? Oh iya, kenapa? Jangan-jangan ada jinjai kan? Ya nanti kita akan bedah masalah itu. Yang ketiga, benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Apakah semua benda bisa ditarik oleh magnet? Untuk menjawab itu, silakan seperti biasa. Hari ini kita akan berkelompok. Kelompoknya hari ini ada 4, gitu ya. Silakan untuk ketua kelompok untuk mengambil ke depan dan anggota kelompok yang lain nanti mengelompok sesuai kelompoknya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan untuk yang kelompok 1, 2, 3, 4 mengambil LKPD dan alat gambaran. Semua langkah-langkahnya. Oke, kalau sudah paham, selamat bekerja. Dan Pak Guru ingatkan, saat kalian bekerja, saatnya Pak Guru menilai kalian. Ada berapa penilaian? 3, sikap, dan salah satu keterampilan adalah itu tadi keaktifan kalian ketika berdiskusi, ketika kalian mengerjakan tugas. Jangan sampai di tiap kelompok itu kalian tidak berperan, karena manusia yang paling bermanfaat adalah, atau manusia yang paling hebat adalah manusia yang bermanfaat bagi orang. Silakan nanti saling berbagi. Selamat bekerja. Nanti kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan bisa raise your hand. Pak Guru akan datang ke kelompok akhir. Selamat bekerja. Waktu kalian 30 menit untuk menyelesaikan 3 aktivitas. Silakan kalian bisa berbagi tugas 30 menit untuk menyelesaikan 3 aktivitas.
lanjut lagi basic. Satu. Kompas yang merah menunjukkan kutub utara, ini kutub berarti yang ini kutub apa? Utara. Kenapa utara? Karena yang tertarik yang bagian putih yaitu kutub selatan. Oke. Ini baik. Bagaimana cara membuat magnet dengan cara menggosok? Jadi kita gunakan paku dan magnet. Kita misalkan kita pilih magnet yang untuk menggosok. Sini kutub utara. Kita mulai gosok dari sini ya. Kita gosok. Nah, kan dari sini berarti yang dari awal yang ditempel dari magnet itu muatannya kutubnya sama dengan kutub magnet. Sedangkan yang ditinggalkan, yang sini ditinggalkan, ini berlawanan dengan kutub magnet. Jadi kalau magnet awal sini kita gosok sini utara, sini menjadi utara dan sini selatan. Kita uji pada kompas. Ini kutub utara, sini selatan. Kita coba. Ya, benar. Oke, betul. Berarti ujung yang sebelah sana dari kutub Sini selatan. selatan, sini kutub utara. Oke, tadi menggosoknya dengan apa? Di sini pakai kutub utara. Tadi kelompok satu menggosoknya pakai kutub utara, arahnya ke sini. Set. Betul? Betul. Nah, ternyata setelah dicek dengan kompas, ujung ini menjadi selatan. Cek. Oke. Nanti sambil teman-teman juga nanti bisa cek tadi ke hasil dari percobaan masing-masing tiap kelompok. Jadi dalam percobaan kami, pada percobaan pertama, jarak paku besar dengan magnet adalah 6 cm dan jumlah paperclip yang menempel adalah 1 buah. Pada percobaan kedua, jarak paku besar dengan magnet adalah 4 cm. Jumlah paperclip yang menempel mendapat 2 paperclip. Percobaan ketiga, jarak paku besar dengan magnet adalah 2 cm dan jumlah paperclip yang menempel adalah 3 buah. Dan percobaan terakhir yaitu jarak paku besar dengan magnet sebesar 1 cm dan jumlah paperclip yang menempel adalah 4 buah. Salah satu dari sifat magnet, kutub yang berbeda akan saling menarik, sedangkan kutub yang sama akan saling menolak. Sama pasir. Nah, bagaimana cara memisahkan serbuk besi tersebut sama pasir tersebut? Menggunakan magnet. Oke, untuk lebih jelasnya seperti ini. Jadi di dalam dengan serbuk besi kan, ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mendekatkan magnet pada serbuk besi tersebut, pada kotak tersebut. Maafkan saya. Lalu di situ nanti ada serbuk ya yang berupa serbuk besi akan tertarik oleh magnet tersebut karena serbuk besi tersebut merupakan bersifat ferromagnetik, sedangkan pasir biasa itu bersifat diamagnetik atau tidak dapat ditarik dengan magnet. Mungkin seperti itu. Ya, Mas Badar, silakan Mas Badar. Kalau tadi kan percobaannya di ruangan yang ada oksigennya. Misal kalau di ruangan kedap udara
udara apa masih bisa nempel? Oke, ini pertanyaan dari Mas Badar. Kalau percobaannya di ruangan yang kedap udara, apakah masih bisa nempel? Nah, untuk menjawabnya kira-kira apa yang harus kita lakukan? Harus dicoba terlebih dahulu. Mungkin untuk pertanyaannya Mas Badar ini bisa menjadi pengayaan bagi kita. Mungkin kita perlu mencoba jika kita melakukannya itu di tempat yang kedap udara, apakah masih bersifat magnet atau tidak. Mungkin kelompok 2 belum bisa menjawab, tapi ini menjadi wawasan untuk kita untuk bisa kita treatment di hari-hari beri. Baik. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari silakan. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Oke, baik, karena waktu sudah lanjut, kita lanjut ke fashion atau sesi selanjutnya. Nah, sesi selanjutnya mari kita buat kesimpulan, kita analisis semuanya menghadap ke papan tulis yang terbentuk dari percobaan kalian. Jadi kalian membentuk kutub magnet bagaimana? Dengan menggosok, induksi. Ya. Setiap magnet itu akan selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Terus yang kedua ini tentang jenis tambang. Tadi di LKPD disajikan kekayaan yang ada di Kabupaten Kebumen, khususnya di pesisir selatan. Di sana kaya akan mineral logam. Di situ ada permasalahan bagaimana sih cara memisahkan mineral logam yang ada di pesisir pantai dengan memanfaatkan. Jadi dengan solusinya dengan apa? Menggunakan magnet. Kita bisa pakai magnet yang kalau dan cukup yang besar, bisa dengan yang elektromagnetik. Mirip kayak yang di gambar yang sama. Oke, bagaimana cara untuk membuat benda bermuatan magnet? Dengan cara ada menggosok, induksi, elektromagnetik. Bagaimana memperbesar? Tadi kan ada rumusan memperbesar kail pancing ikan supaya dapat memancing ikan yang besar. Caranya bagaimana? Dengan kalau kalian tadi membuat kail pancingnya dengan berapa cara? Tiga cara. Cara yang pertama dengan apa? Menggosok. Kalau dengan menggosok, bagaimana cara memperbesarnya? Memperbanyak. Cara yang kedua, kalian membuat kail pancingnya dengan apa? Induksi. Kalau dengan induksi, bagaimana cara memperbesarnya? Dekatkan dengan magnet. Terus cara yang ketiga dengan apa? Elektromagnetik. Bagaimana cara memperbesarnya? Menambah lilitan sama menambah tekanan atau sumber arusnya. Untuk jenisnya sendiri, magnet bisa dibagi atas beragam hal. Salah satunya adalah cara pembuatan, di mana ada magnet alami dan magnet buatan. Hari ini kita bakal mengintip industri magnet buatan. Dalam pembuatannya, magnet terbagi lagi atas kekuatan yang mereka miliki. Pertama, ada magnet tetap yang memiliki kecenderungan tetap dan bertahan lama. Biasanya magnet ini berasal dari bahan ferromagnetik keras atau bahan-bahan yang sulit menjadi magnet seperti neodymium. Kedua, ada magnet sementara. Kemampuannya tidak bertahan lama dan juga tidak terlalu kuat. Magnet sementara ini biasanya dari bahan ferromagnetik lunak atau bahan yang mudah jadi magnet seperti besi. Dari sini kita tahu bahwa hal yang sulit
dari cetakan yang dibuat akan seperti berikut. Sebenarnya masih ada lagi bentuk cetakan lain yang dibuat dalam pabrik magnet sesuai dengan permintaan. Setelah cetakan selesai, maka sekarang pindah untuk mempersiapkan bahan baku untuk membuat magnet. Ada berbagai macam logam yang disiapkan untuk menjadi bahan baku, mulai dari perunggu, kobalt, nikel, aluminium alloy, dan juga aluminium. Dan tadi ada beberapa analisis atau statistik yang menunjukkan bagaimana perputaran bisnis magnet. Nah, Kebumen kita memiliki banyak pasir logam dan lain sebagainya. Kalian pernah jalan-jalan ke Karangsambung, suatu saat nanti kalian jalan ke Karangsambung. Di sana kita akan ketemu sebuah batu yang sering kita kenal dengan istilah badar besi. Nah, karakteristik batu badar besi itu ternyata bisa menarik logam. Itu salah satu keistimewaan logam yang ada di Kabupaten Kebumen. Nah, tentunya kalian sebagai generasi muda Kabupaten Kebumen terus asah ilmu untuk bisa menaikkan atau bisa membuat kota kita itu menjadi lebih bermartabat, bisa lebih semarak. Oke, kesimpulan pada pertemuan kali ini, yang pertama, magnet itu apa sih? Magnet adalah oke. Terus berdasarkan sifatnya, benda itu dapat kita bedakan menjadi berapa? 3. Yang pertama, ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Kalau ferromagnetik, benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Kalau paramagnetik, benda yang ditarik. Kalau diamagnetik, contohnya tadi sudah kita bahas di diskusi pada analisis yang artikel kota yang ada di artikel bahan tambang yang ada di Kabupaten Kebumen. Terus sifat-sifat magnet itu apa sih sifatnya? 1, dapat menarik logam. Yang kedua, terus selanjutnya, yang ketiga, yang selanjutnya, kalau yang sejenis tadi kita sudah belajar membuat magnet, yaitu bagaimana cara kita membuat magnet, menggosok, dililiti, ya, dan induksi. Bagaimana kutubnya? Masih ingat tadi? Kalau yang dengan menggosok, kutub yang di dekat atau kutub yang digosok, logam yang ditinggalkan oleh kutub yang digosok akan berlawanan dengan ya benda magnet yang untuk menggosok. Itu sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Untuk induksi sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Oke, ini tadi rumusan masalah yang selanjutnya. Kayu pancing, bagaimana sih cara untuk kita bisa memperbesar kayu pancing? Yang pertama adalah apa? Ya, memperbanyak jumlah gosokan. Selanjutnya, memperpendek jarak kayu dengan. Terus selanjutnya yang terakhir, kalau yang elektromagnetik dengan memperbanyak lilitan dan memperbanyak tadi jumlah baterai. Saatnya pos tes. Silakan ambil HP kalian, perbaiki tadi pas pretest. Waktu kalian 5 menit. Ashifa sudah masuk, Istofia sudah masuk, Bibit sudah masuk. Oke, di situ ada 10 soal, sedangkan satu soal itu 30 detik. Rifki sudah, Mr. Sunejo sudah bergabung, Dandi sudah, Riko sudah, Rizky sudah, Nuril, Romi dokter sudah.
Lihat hasil report, live report, apa namanya? Proses kalian. Total skor 9.300. Kedua Rian, terus Tejo, Romi, Bibit, Rusdan. Wih, nilai 100 semua, ge. Oke, kita refleksikan pembelajaran kali ini. Oke, di pembelajaran kali ini, Pak Guru ingin bertanya ke kalian, perasaan kalian ketika belajar pada siang hari ini yang sudah terik, ya? Apa yang ada kalian sama kalian? Bagaimana perasaan kalian belajar pada siang hari ini? Senang. Terus, kenapa senang? Karena praktek. Manfaatnya apa bagi kita? Dengan kalian membuat magnet, terus apa yang dapat kita lakukan atau dapat kalian lakukan? Maksudnya yang di Kebumen kita bisa menyelesaikan masalah apa? Memisahkan ya campuran logam yang ada di sekitar. Paling tidak itu yang minimal yang bisa kita lakukan. Baik, hari ini Pak Guru ingin memberikan apresiasi untuk kelompok tergiat. Beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Untuk pertemuan yang akan datang, ketika kalian nanti sudah bisa buat magnet, kalian bisa main-main. Setelah ketemu ada pasir yang bisa, logam yang bisa menempel, pasir yang warnanya hitam, kalian bisa letakkan di atas kertas, kemudian kalian bisa gerakan. Nah, besok kita akan belajar bagaimana kita menghitung kuat medan magnet. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Itu tergantung dari niat pribadi. Manjadah wajah. Disiplin adalah kunci. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.